Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Soleh, NPM 24520034, mata kuliah Bahasa Inggris pertemuan 13. Tool vocabulary. Once, grinder. Grinder matching are one of the important tools in the industrial world, especially in manufacturing and construction. Its functions are very vital, such as cutting, smoothing, and sharpening various material. Mesin gerinda merupakan salah satu alat penting dalam dunia industri, terutama dalam bidang manufaktur dan konstruksi. Fungsinya yang sangat vital seperti memotong, menghaluskan, dan mengasah berbagai material. Wheelbarrow. The main function of a wheelbarrow or rickshaw is to facilitate the transportation of material or goods in small quantities and is easy and practical to use. This rickshaw is popular with various groups, especially in construction project areas, to help live building materials such as sand, gravel, cement, bricks, and many other items. Wheelbarrow atau angkong fungsi utamanya untuk mempermudah transportasi material atau barang dalam jumlah kecil serta mudah dan praktis dalam penggunaannya. Angkong ini banyak digemari berbagai kalangan, biasanya pada area proyek pembangunan untuk membantu pengangkatan material bangunan seperti pasir, kerikil, semen, bata, dan masih banyak yang lainnya. Nail or also called nail function to connect material acid to unit material such as wood, board, or metal, and also functions as a strong binder to ensure the element in the construction remains sturdy. Nail atau disebut juga dengan paku fungsinya untuk menyambungkan material digunakan untuk menyatukan bahan seperti kayu, papan, atau logam, dan juga berfungsi sebagai pengikat yang kuat untuk memastikan elemen-elemen dalam konstruksi tetap kokoh. Allen case and hex case. Allen key or also called L key is a key used to loosen and tighten bolts that have a round head but inside there is a hexagonal hole. Kunci Allen atau disebut juga dengan kunci L adalah kunci yang digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut yang kepala bautnya berbentuk bulat seperti di dalamnya terdapat lubang yang berbentuk segi 6. Caulking gun and silicone gun. Caulking gun is a tool used for the application of solid liquid chemicals such as giant sealants, liquid silicones that have safe silicones and similar filler. Adhesive chemicals are available in standard packaging, being pushed from the back of the plastic tube and released through a fan tip. A cold gun is a hand tool that makes it easier to push the chemical. Caulking gun adalah alat yang digunakan untuk aplikasi bahan kimia cair padat seperti sealant sambungan, silikon cair, perekat,
silikon dan bahan kimia pengisi atau perekat serupa tersedia dalam kemasan standar dengan cara didorong dari bagian belakang tabung plastik dan dikeluarkan melalui ujung yang halus. Pistol dempul adalah alat tangan yang memudahkan mendorong bahan kimia tersebut. Bolt and nut. The function of bolts and nuts is to combine several components so that they are combined into one part that has a non-permanent nature. Therefore, components that use this connection can be easily removed and reinstalled without making the object being connected. Fungsi baut dan mur adalah menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Maka dari itu komponen yang menggunakan sambungan ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak benda yang disambung. Washer. Washer is a component in the form of a thin plate with a hole in the middle of or better known as a ring. The function of the washer is to bind and lock the bolt while the surface of the component being joined so that it does not loosen easily. Protect the setting surface or component being joined from damage or wear. Washer adalah komponen berbentuk lempengan tipis dengan lubang di bagian tengah atau lebih dikenal dengan sebutan ring. Fungsi washer mengikat dan mengunci baut permukaan komponen yang disatukan agar tidak mudah kendor. Melindungi permukaan duduk atau komponen yang disatukan dari kerusakan atau aus. Screw. The main function of a screw is to bend or unite two or more objects tightly by using the thread on itself. The screw can penetrate the object being drilled and provide enough tightly, trying to hold the object together. Fungsi utama skrup adalah mengikat atau menyatukan dua atau lebih benda secara rapat dengan menggunakan ulir pada batangnya. Skrup dapat menembus benda yang dilubangi dan diberikan kekuatan tarik yang cukup untuk menahan benda-benda tersebut bersama-sama. Perforator. Perforator is a paper hole punch or paper punch. Generally, people also know is a paper punch. The paper punch has a very simple working principle, namely by coupling the paper in the gaps that are concave. Then pressing the lever until a hole is formed. Perforator adalah pelubang kertas atau pembolong kertas. Umumnya orang juga mengenal dengan sebutan plong kertas. Pembolong kertas memiliki prinsip kerja yang sangat simpel, yakni dengan menjepitkan kertas pada sela-sela yang berbentuk cekung, kemudian menekan tuas hingga berbentuk lubang. Safety glass. The main function of protective glass is a provide general protection from the edge from minor injury risks, such as exposure to dust or wind. For workers in low-risk areas, glass with clear lenses or black protective glass are sufficient to protect against visual impairment caused by small particles. Fungsi utama kacamata pelindung adalah memberikan pelindungan umum bagi mata dari risiko cedera ringan, seperti paparan debu atau angin. Bagi pekerja di area dengan risiko kecil, kacamata dengan lensa bening atau clean lens
atau kacamata pelindung hitam cukup melindungi dari gangguan penglihatan yang disebabkan partikel kecil. Electric drill. The main function of a electric drill is a tool for making holes in various types of materials, namely to make holes or drill in certain object. For example, in wood, plywood, walls, iron, eggs. Electric drill atau bor listrik memiliki fungsi utama sebagai alat untuk membuat lubang pada berbagai jenis material, yaitu untuk membuat lubang atau membor pada objek tertentu, misalnya pada kayu, triplek, tembok besi, dan lain-lain. Drill bit. Iron drill bits, also known as drill bits, are one of the most useful drilling tool and have an important role in the industrial world. Drill bits are to facilitate and support the drilling process in various field and materials. Why the aim of production the right hole according to needs and uses. Mata bor besi juga dikenal dengan drill bit, menggunakan salah satu alat pengebor yang sangat berguna dan memiliki peran penting dalam dunia industri. Mata bor adalah untuk memudahkan dan mendukung proses pengeboran dalam berbagai bidang dan material, dengan tujuan menghasilkan lubang yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan. Coping saw. Coping saw is a hand saw with a narrow blade held under tension in a frame. It's a U-shaped shape, also service to make it easier for user to cut curved pattern. This tool can also provide precise and symmetrical cutting result. Coping saw merupakan gergaji tangan dengan bilah sempit yang ditahan di bawah genggaman dalam satu bingkai. Bentuknya yang menyerupai huruf U tersebut juga berfungsi untuk mempermudah penggunaan dalam proses pemotongan pada pola lengkung atau kurva. Alat yang satu ini juga dapat memberikan hasil potongan yang presisi dan simetris. Axe. An axe is a simple tool used for various purposes, especially in cutting, filing, or splitting materials such as wood. The function of the axe is to cut down trees, split wood, chip wood, art, or traditional active edge. Kapa adalah alat sederhana yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam pekerjaan memotong, menebang, atau membelah bahan seperti kayu. Fungsi kapak yaitu untuk menebang pohon, membelah kayu, membentuk kayu, kegiatan seni atau tradisional dan lain-lain. Pipe wren. Pipe wren is a wren that can be used for pipe needs. The call to be used to open and textile pipes or other metals that are similar to pipes. Pip brand can do this with the help of two components that be adjusted according to the size of the pipe or metal. Kunci pipa adalah kunci yang dapat digunakan untuk membuka pipa. Perkakas ini dapat digunakan untuk membuka dan mengencangkan pipa atau logam bulat lainnya yang memang serupa dengan pipa. Kunci pipa bisa melakukan dengan dibantu dengan komponen rahang-rahangnya yang dapat disetel sesuai ukuran pipa atau logam. Hand saw. The tube saw is the most common and classic type of hand saw. This tool has a long blade with lead shape that are of a type for cutting wood,
Chapsaw or often used is the and carpentry project because they are easy to use and do not require electricity. This saw is ideal for cutting soft and hard. Gergaji potong adalah jenis gergaji tangan yang paling umum dan klasik. Alat ini memiliki bilah yang panjang dengan gigi besar dan tajam yang efektif untuk memotong kayu. Gergaji potong sering digunakan dalam proyek DIY yang pertukangan karena mudah digunakan dan tidak memerlukan daya listrik. Gergaji ini ideal untuk memotong kayu lunak dan keras. Hacksaw are specifically designed for cutting metal. They have a U-shaped frame and a thin blade that can be replaced as needed. The teeth on a hacksaw blade are typically thinner than those on a coarse saw, allowing for clean, precise cuts in metal such as pipe, rod, and sheet metal. Gergaji besi dirancang khusus untuk memotong logam. Alat ini memiliki bingkai berbentuk U dan bilah tipis yang dapat diganti sesuai kebutuhan. Gigi pada bilah gergaji besi biasanya lebih halus dibandingkan dengan gergaji potong, memungkinkan pemotongan yang rapi dan presisi pada logam seperti pipa, batang, dan lembaran logam. Clamp. The function of the clamp is to maintain the position of a work object during the gluing process. The object does not easily change position. At addition, the clamp also function to hold the position of the work object when it will be put together. Fungsi clamp yaitu mempertahankan posisi dari sebuah objek kerja. Pada saat proses pengeleman, objek tersebut tidak mudah merubah posisinya. Selain itu, clamp juga berfungsi untuk menahan posisi dari objek kerja tersebut ketika akan disatukan. L-square is a measuring tool shaped like the letter L, which is used mainly in construction, carpentry, or crack work. The main function of L-square is to ensure like angle and make measurement. The function of L-square is to measure right angle 19 derajat, make straight grid lines, determine 55 or 19 derajat, angle checks, right angle, make pattern and design. L-square adalah alat ukur berbentuk seperti huruf L yang digunakan terutama dalam pekerjaan konstruksi, pertukangan, atau kerajinan. Fungsi utama L-square adalah memastikan sudut yang tepat dan membuat pengukuran akurat. Fungsi L-square yaitu untuk mengukur sudut siku 90 derajat, membuat garis paduan lurus, menentukan sudut 45 derajat atau 90 derajat, memeriksa kesikuan, membuat pola dan desain. Tape measure. Measuring tape or meter is a tool commonly used to measure the length, weight, and distance between 2 points on an object or surface.
This measure tape is used in various fields in clothing, architecture, interior design, fashion, various construction project, home improvement, and other activities. Measuring tape atau meteran adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur panjang lebar, mengukur diameter benda, dan jarak antara dua titik pada satu objek atau permukaan. Measuring tape ini digunakan dalam berbagai bidang termasuk arsitektur, desain interior, fashion, berbagai proyek konstruksi, perbaikan rumah, dan kegiatan lainnya. Hammer. A hammer is a spelly yet very versatile tool used for a variety of purposes, especially in construction, carpentry, machines, and art. The function of a hammer depends on its tip and side. Hammer function are hitting nail, removing nail, breaking object, adjusting for position or lifting, installing and dismantling. Palu adalah alat sederhana namun sangat serbaguna yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam pekerjaan konstruksi, pertukangan, mekanik hingga seni. Fungsi palu bergantung pada jenis dan desainnya. Fungsi palu yaitu untuk memukul palu, untuk memukul paku, melepas paku, memecahkan benda, menyesuaikan posisi atau meratakan, memasang dan membongkar. Combination plier are a type of plier that function to clamp or hot wire object between wire and cut wire. Tang combination pillar merupakan salah satu jenis tang yang berfungsi untuk menjepit atau memegang benda kerja, membengkokkan kawat, dan untuk memotong kayu. Nose pliers. Needle nose plier, long nose plier are a type of plier that function to clamp small object or to clamp object in narrow spaces. These needle nose plier have a punching tip shape and resemble a crocodile's nose. Tang lancip merupakan salah satu jenis tang yang berfungsi untuk menjepit benda-benda yang kecil atau untuk menjepit benda-benda pada ruang yang sempit. Tang lancip ini memiliki bentuk ujung yang meruncing dan menyerupai moncong buaya. Diagonal plier are a type or plier that function to cut small metal such as for cutting wire, cutting cable, and so on. The jobs of this plier have a sharp and pointed jaw shape. Tang potong merupakan salah satu jenis tang yang berfungsi untuk memotong logam-logam yang kecil seperti untuk memotong kawat, memotong kabel, dan lain sebagainya pada bagian rahang, dan tang ini memiliki bentuk rahang yang tajam dan runcing. Chisel is a carpentry tool that is generally made or iron metal and has a sharp tip. With a fairly sharp tip, it can make holes and carve hard objects such as metal, wood, or stone. Chisel
yaitu suatu alat pertukangan yang umumnya terbuat dari logam besi dan mempunyai ujung yang tajam. Dengan ujung yang tajam tersebut dapat melubangi serta mengukir berbagai macam benda keras seperti logam, kayu maupun batu. Wrench spanner. Wrench spanner is a tool made or hardened steel and coated with chromium or nickel so that it does not wear out easily. The function of this wrench is to tighten and loosen bolt or nuts. Kunci adalah alat yang terbuat dari baja yang dikeraskan dan dilapisi krom atau nikel agar tidak mudah aus, di mana fungsi kunci ini digunakan untuk memutar, mengencangkan dan melepaskan baut atau mur. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.